Ini kolektor yang di YouTube ini 18 orang ini buat saya, memang. Apakah buat Tuhan? Kalau saya menggunakannya untuk melayani Tuhan, tadi untuk bikin teras, terus saya ruangan studio itu untuk pelayanan. Nah, itu namanya baru Anda memberi, ya saya salurkan untuk Tuhan. Tapi kalau berhenti di saya, ya Anda sedang memberi saya namanya, bukan kepada Tuhan. Nah, Anda masih uang ke gereja juga sama. Apa memberi kepada Tuhan? Bukan. Anda memberi kepada gereja, tergantung gerejanya. Kalau gerejanya, terus nanti pendetanya beli Ferrari, ya Anda sedang memberi kepada pendeta, bukan kepada Tuhan. Kalau gerejanya kemudian berdiakonia, dengan rajin, bersedekah, dan lalu jemaatnya semua dirawat, nggak ada yang miskin, Anda sedang memberi kepada Tuhan. Tahu bedanya? Iya, Pak. Ya. Ini sangat tipis sekali ya, hati-hati ya. Saya ulangi ya, supaya mantap ya. Nah, ini saya som. Nah, ini bagus nih pertanyaannya nih ya. Ini Pak Murni 2 pertanyaan bagus-bagus. Saya suka pertanyaan begini nih ya. Mantap ini ya. Saudara, apakah memberi kepada gereja adalah memberi kepada Tuhan? Tidak, saudara. Apakah Anda sekarang ini yang kolektor nih, yang ada nyawer kolektor di YouTube saya, Anda memberi kepada Tuhan? Tidak. Anda sedang memberi kepada saya. Kalau saya kemudian menyalurkannya untuk melakukan penginjilan, seperti yang saya lakukan, kemarin bikin teras habis 3.000 lebih ya, totalnya sama studio ya, banyak ya, 50 jutaan kira-kira. Termasuk untuk beli kursi, nanti untuk beli perlengkapan studio, kita rencana mau beli kamera lagi, saudara ya. Itu baru Anda baru memberikan untuk Tuhan melalui saya. Pak, tapi saya tujuannya ini untuk pekerjaan Tuhan. Nah, Anda akan menaburlah di tempat yang subur. Kalau Anda menabur, terus Anda lihat saya pakai Ferrari, nanti pakai mobil baru, bergaya hidup mewah, berhentilah memberi kepada saya. Ya, salam Pak Pastor. Ada Halo. 2 pertanyaan. Satu tentang Marta dan Maria itu yang yang itu Pak, nanti saya langsung bacaan ayatnya aja ya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah di sebuah kampung seorang perempuan yang bernama Marta, dan menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, ini saya merasa agak apa ya Pak, kalau orang rajin itu kan betul juga sih Pak. Kalau kayak Maria ini hanya duduk saja kok menurut Tuhan Yesus yang terbaik. Nah, itu pertanyaannya di situ. Yang kedua, dari Pak. Nah, itu dulu, satu dulu. Ya. Nah, ya. itu. Lihat ya. Kan kita harus berbuah kan? Nggak bisa cuman iman saja. Maria mendengar firman Tuhan. Marta melakukan, apakah firman Tuhan? Bukan. Melakukan aktivitasnya. Beda ya. Aktivitas. Sehingga dia tidak ada waktu untuk mendengar firman Tuhan. Padahal di zaman itu, kalau zaman sekarang Anda bisa mendengar firman Tuhan 24 jam sehari. Di zaman itu,
Ya, di zaman itu nggak bisa. Yesus datang belum tentu setahun sekali. Ya, kalau datang, makanya saya kalau datang ke sebuah tempat, ya saya tidak pernah mengharapkan uang. Tapi begitu di situ mereka tidak ada penolakan, mereka nggak ini ya, mereka nggak siap untuk diajar. Saya datang yang kedua kali, saya tidak akan membuang waktu, saudara. Ya, karena dia nggak sempat diajar, mereka nggak mau diajar, tidak ada waktu, atau dia sudah punya pemikiran yang berbeda. Ya, dan saya datang bukan karena uang. Nah, saya lebih suka dia datang, saya datangkan kamu dengar firman Tuhan. Tapi orang ini sibuk, saudara ya. Terus saya bilang, ya ternyata dia sibuknya memang karena dasarnya memang nggak suka dengar firman Tuhan, siapapun yang datang. Ya gitu, saudara ya. Nah ini, mendengar firman Tuhan. Tetapi setelah mendengar firman Tuhan, kalau dia percaya, dia pasti akan berbuah. Apakah berbuahnya dengan aktivitas? Bukan. Buahnya kan jelas, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan. Kasih apakah aktivitas? Kasih itu kan terpancar keluar, orang merasakan kasih itu. Sukacita, orang kan merasakan sukacita, damai sejahtera, orang merasakan damai. Ya kan? Nah, tetapi kemudian ya ada yang namanya pelayanan. Apakah pelayanan itu aktivitas? Kalau pelayananmu didorong karena aktivitas, maka kamu tidak berbuah. Tapi karena kamu berbuah lalu kamu melakukan tindakan pelayanan, itu beda. Jadi apa? Aktivitas di gereja, jadi WL, jadi penerima tamu, itu aktivitas, bukan buah. Nah, kemarin ada yang dari Jerman, ya, Pak Iman udah pernah ketemu orangnya ya, rekan saya itu yang bareng-bareng membaptis 9 bule itu. Nah, ini seorang ibu ya dari Indonesia. Dia cerita ada seorang laki-laki lain yang meninggalkan istrinya anaknya, jadi anaknya yang kita baptis ya, ayahnya itu katanya meninggalkan Tuhan. Sebentar, definisi meninggalkan Tuhan apa Kak? Saya bilang begitu kan. Ya dia sudah pelayanan, dia masuk sekolah teologi ya kan, sekolah teologi ya, terus apa lagi dia bikin ya, dia kasih list, dia pelayanan diakonia. Bentar, uangnya siapa? Ya uang dari kolektor ya. Itu tadi ya. Terus apa lagi saudara, dia melakukan apalagi saudara, diakonia, pelayan Tuhan, dia pergi penginjilan. Dia juga ikut jadi volunteer, ya, kerja sosial, dan lain-lain. Yang setipe dengan ini, saya bilang, Kak, ini bukan buah, Kak, ini adalah aktivitas. Ini bukan tanda dia sudah lahir baru dan penuh Roh Kudus. Itu adalah aktivitas. Ya, dia sekolah teologi, dia diakonia, dia penginjilan, dia volunteer. Ya, tahunya dia penuh Roh Kudus dari mana? Kalau dia sudah mengalami tekanan. Dan sekarang buktinya ada tekanan, ya dia tinggalkan istrinya. Ada tekanan, dia tinggalkan istrinya. Berarti dia tidak penuh dengan Roh, udah jelas. Sekarang mungkin dia lahir baru, oke, lahir baru, ciri khasnya lahir baru apa? Apakah dia berbuah setelah kelahiran barunya itu, buah pertobatannya itu? Apakah sekolah teologi adalah buah pertobatan? Bukan. Apakah dia aktif dalam kegiatan sosial adalah buah pertobatan? Bukan. Orang ateis juga melakukan hal yang sama. Bukan buah pertobatan. Ya, buah pertobatan itu dari melakukan tindakan yang salah, kemudian ke yang positif. Ya kan? Buah dari pertobatan. Buah dari pertobatan. Akhirnya dia selingkuh. Nah, apakah dia bertobat? Enggak, belum menjadi selingkuh kok. Kemudian dia masuk dalam narkoba segala macam. Tadinya dia nakal memang. Nah iya, berarti kan dia belum bertobat sebenarnya. Nah, begitu ya. Jadi dua hal kita tahu, ini orang belum lahir baru. Kita nggak bisa hari ini kita orang yang kita ada hampir 100 orang yang kita baptis ya di Damar Kasih. Dari mana kita tahu dia sudah bertobat sungguh-sungguh dari baptis? Nggak tahu. Tahunya nanti beberapa tahun kemudian kayak Siliwangi. Oh ternyata Siliwangi benar-benar bertobat nih. Ya tetap setia di sini. Beberapa tahun kemudian kita baru tahu. Ya, dia sabar ketika difitnah,
Dia dari ini orang bertobat nih. Oh, orang ini berbuah, ya kan? Sementara ada yang selalu malah tambah parah, ya kan? Berarti dia belum bertobat, walaupun sudah dibaptis. Tahunya kan buah, namanya buah itu kan kudu nunggu, nggak bisa langsung kan? Buah itu orang itu dibaptis, kita baru melihat buahnya beberapa waktu kemudian. Sama kita nanam pohon, buahnya baru ketahuan nanti. Bisa 1 tahun, bisa 3 ya, bisa 10 tahun. Buahnya itu nanti dan stabil, buahnya itu tetap, katanya Tuhan Yesus, dan buahnya itu tetap. Ayatnya di mana, saudara? Dan buahnya itu tetap. Ini menarik ya pertanyaannya ya. Lihat ya. Karena lagi Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ya, kita lihat dalam bahasa Inggrisnya ya. English, the Net Bible ya. Nah, mungkin jawabannya ini ya. Remains ya. The fruit that remains. Ya, commission, where point commission go to going, bentar ya. Oke, nggak ada ya, nggak ada keterangan yang berarti. Jadi, buahnya itu tetap, kalau buahnya nggak tetap, gimana buahnya nggak tetap, saudara? Oh, kelihatannya dia berhenti merokok, Pak. Kelihatannya dia sudah tidak pakai narkoba, Pak. Pak, kelihatannya dia sudah tidak main perempuan. Sebentar, buahnya itu tetap apa enggak? Baru 3 bulan, udah umat lagi Pak. Baru 1 tahun. Nah, kalau buahnya itu tetap, dia sampai bertahun-tahun buahnya itu tetap. Jadi bukan berarti anak orang ini meninggalkan Tuhan, yang teman saya yang di Jerman ini ya. Tetapi memang dia belum bertobat sebetulnya. Itu yang pertama. Itu Pak Murli. iya, betul Pak. Bedanya. Yang kedua sekarang. Yang kedua dari Matius 15, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu. Ini mungkin peneguhan aja Pak ya, pertanyaan saya. Berarti di sini kan untuk persembahan kepada Allah itu termasuk adat istiadat orang Yahudi ya Pak? Memberikan ke rumah ibadah. Iya. Itu yang benar adalah itu. Memberi uang ke rumah ibadah adalah adat istiadat Yahudi. Kalau kepada Allah itu maksudnya apa kepada Allah? Nah, Tuhan Yesus ngajarkan. Alasan kamu mulutnya kamu bilang memberi kepada Tuhan, kayak pendeta Gilbert kan gila betul kan? Mari kita memberi kepada Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan. Mempersembahkan kepada Tuhan, pendetanya tambah kaya. Kalau ini Anda kolektor buat saya, ya kan? Ini kolektor yang di YouTube ini 18 orang ini buat saya, memang. Apakah buat Tuhan? Kalau saya menggunakannya untuk melayani Tuhan, tadi untuk bikin teras, terus saya ruangan studio itu untuk pelayanan. Nah, itu namanya baru Anda ya saya salurkan untuk Tuhan. Tapi kalau berhenti di saya, ya Anda sedang memberi saya namanya, bukan kepada Tuhan. Nah, Anda masih uang ke gereja juga sama. Apa memberi kepada Tuhan? Bukan. Anda memberi kepada gereja, tergantung gerejanya. Kalau gerejanya, terus nanti pendetanya beli Ferrari, ya Anda sedang memberi kepada pendeta, bukan kepada Tuhan. Kalau gerejanya kemudian berdiakonia dengan rajin, bersedekah, dan lalu jemaatnya semua dirawat, nggak ada yang miskin, Anda sedang memberi kepada Tuhan. Tahu bedanya? Iya, Pak. Ya.
Ini sangat tipis sekali ya, hati-hati ya. Saya ulangi ya, supaya mantap ya. Nah, ini saya som. Nah, ini bagus nih pertanyaannya nih ya. Ini Pak Murdi 2 pertanyaan bagus-bagus. Saya suka pertanyaan begini nih ya. Mantap ini ya. Saudara, apakah memberi kepada gereja adalah memberi kepada Tuhan? Tidak, saudara. Apakah Anda sekarang ini yang kolektor nih, yang ada nyawer kolektor di YouTube saya, Anda memberi kepada Tuhan? Tidak. Anda sedang memberi kepada saya. Kalau saya kemudian menyalurkannya untuk melakukan penginjilan, seperti yang saya lakukan, kemarin bikin teras habis 3.000 lebih ya, totalnya sama studio ya, banyak ya, 50 jutaan kira-kira. Termasuk untuk beli kursi, nanti untuk beli perlengkapan studio, kita rencana mau beli kamera lagi, saudara ya. Itu baru Anda baru memberikan untuk Tuhan melalui saya. Wah, tapi saya tujuannya ini untuk pekerjaan Tuhan. Nah, Anda akan menaburlah di tempat yang subur. Kalau Anda menabur, Anda lihat saya pakai Ferrari, nanti pakai mobil baru, bergaya hidup mewah, berhentilah memberi kepada saya. Karena Anda akan membuat saya kaya, ya, sementara saya tidak melakukan apa yang Anda harapkan, uang itu diperlakukan. Ya, kalau sekarang Anda mensupport saya, Anda melakukan empati karena saya memberitakan Injil dan saya butuh fasilitas-fasilitas. Makanya Anda mensupport saya. Ketika Anda memberkati saya, maka Anda sedang memberkati seorang yang sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Sama dengan gereja, Anda memberi kepada gereja, apakah memberi kepada Tuhan? Enggak. Sampai gereja itu kemudian berdiakonia, bersedekah, memberitakan Injil, bukan jadi selebritis, bukannya bikin brand merek gereja di mana-mana. Ya. Contohnya Pak Daniel Alexander ya. Ditanya, sebentar, kita kan mau ikut sementara ikut sinode beliau supaya bisa melakukan pemberkatan pernikahan, ya. Namanya sinodenya apa, Pi? Aduh, saya lupa namanya sinodenya. Dia sendiri lupa nama sinodenya apa, saudara. Pokoknya kehidupannya dia, aduh, lupa namanya ya. Pokoknya hanya butuh sinode saja. Organisasi hanya sekedar. Ini nggak penting brandnya, tapi buahnya. Dan kalau Anda memberkati Pak Daniel Alexander itu, ya, wah itu ngeri ya. Beliau itu banyak memberkati orang-orang Papua, saudara. Untuk pekerjaan Tuhan. Nah, tahu bedanya ya. Jadi gereja yang pendetanya pakai mobil baru mewah, Anda jangan kasih kolektor lagi. Anda menabur ke tempat yang salah. Taburanmu tidak akan berbuah. Dan kamu akan masuk neraka bareng-bareng dia, karena kamu mensupport hedonismenya pendeta ini. Tapi menaburlah pada orang-orang yang berdiakonia dan memberitakan Injil. Bukan jadi selebritis, bukan cuma sport otak di YouTube. Jangan menabur kepada mereka, saudara. Sia-sia uangmu ditaburkan kepada mereka. Ya, nggak pernah penuai, ya kan? Anda lihat Bom pernah menuai enggak? Anda lihat Sofiatul, ya. Anda lihat Saifuddin, nggak menuai, saudara. Pak, dulu Saifuddin menuai, oh iya sekarang udah enggak, saudara. Hari ini kita masih menuai. Kok begitu Pak sesama YouTuber kaum muslim? Enggak, saya lagi ngajarin Anda. Ya. Dan saya lagi tegur mereka. Ayo berbuah. Jangan cuma sport otak, jangan cuma ngelek-ngelek Islam. Kamu sedang memberitakan Injil, kamu sedang ada banyak, Tuhan memberikan jalan buat kamu tidak melakukannya. Nah itu nanti kita bahas, saudara ya. Nah, 5 menit lagi. Gitu ya. Jadi kalau Anda menabur kepada orang yang tidak melakukan pekerjaan, melakukan kehendak Tuhan, Anda kan masuk neraka bareng-bareng orang itu, saudara. Ya. Begitu ya Pak Maruli ya, luar biasa nih pertanyaannya ya. Jadi Anda harus menuai, Anda harus menabur ke tempat yang tepat. Anda harus bertanggung jawab dengan tadi ya, perbendahara yang tidak jujur ini ya. Anda harus bertanggung jawab dengan keuangan yang Tuhan berikan kepadamu, saudara. Gitu, Tuhan Yesus memberkati Pak Maruli. Satu pertanyaan terakhir, Ellen.
Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.